Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, Bapak Ma'ruf sebagai dosen pengampu mata kuliah SLKN. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait tugas akhir yang berjudul analisis tingkat keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di perairan Santolo Garut dengan teknik pendekatan rapis. Baik, eh, di sini sudah ada tampilan Rafis itu sendiri. Kita mulai dari awal ya. Kita pencet add-in Rafis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Rafis itu sendiri. Pertama ada number of fisheries. Nah, di sini saya menggunakan 26 responden. Nah, ini bisa disesuaikan oleh masing-masing. Baik namanya bisa berbeda, terus singkatannya juga boleh berbeda. Nah, untuk dimensi-dimensinya juga saya menggunakan 5. Yang pertama ekologi, ekonomi, teknologi, sosial, dan yang terakhir ada etik. Terus untuk data-data yang saya peroleh, baik kita lihat, saya menggunakan, saya mendapatkan data ini dari bantuan AI Gemini. Saya cari, tolong carikan saya data dummy. Nah, dan itu dari Google sendiri, dari Gemini itu akan outputnya file CSV. Nah, nanti saya olah sendiri dan juga saya langsung salin ke isian yang ada di Excel. Dan itu menjadi skala Likert 0 sampai 4. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan revisi itu sendiri. Di sini ada 26. Apa itu 26? Jadi number of fisheries. Nah, itu bisa didapatkan dari sini. Saya menggunakan 26 eh, responden. Ya, betul. Untuk row-nya itu ada di row 2. Terus names of fisheries are in column itu singkatannya itu abbreviation ya. Jadi ini ada di kolom B. Nah, itu untuk simulated fisheries itu apa sih? Nah, referensinya itu, baik kita lihat ulang ke bawah. Nah, bisa lihat di sini. Kita pencet ulang revisnya, panggil ulang. Nah, referensinya itu kita gunakan 4, mulai dari good, bad, up, dan down. Terus answers-nya ada 16. Sesuai. Nah, untuk ini kita sesuaikan good, bad, up, down-nya itu ada di row berapa. Nah, kita bisa lihat sendiri. Kita sesuaikan. Nah, untuk member attributes-nya, kita lihat ke atas. Ini untuk mulai menganalisis. Nah, untuk revisi itu, menganalisisnya cuman bisa per dimensi. Jadi tidak bisa ke 5 dimensi. Jadi, untuk revisi itu sendiri, harus masing-masing dimensi kita analisisnya. Oke, kita coba analisis yang pertama ya. Nah, di sini ada member of attribute-nya itu saya menggunakan 10. Nah, untuk pertama dari dimensinya itu, kan saya fokusnya dimensi ekologikal ya. Ekologi. Itu ada di kolom B. Di kolom D. Di sini. Oke, kita coba nih. Nah, untuk kalian yang ingin disesuaikan, misal mau di analisis yang ekonomi, nah tinggal pindahkan kolom pertamanya ke kolom yang work. Kita coba run grafis. Oke, sudah di run. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Dikarenakan saya menggunakan dan saya juga fokus ke ekologi, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang saya paham di sini. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kepada Bapak yang terhormat. Jadi untuk mencari tingkat keberlanjutannya itu bisa dengan cara merata-ratakan hasil dari flip
and scale. Kita coba untuk merata-ratakan. Nah, menghasilkan rata-rata segini. Oke, saya akan menjelaskan tentang diagram ini menurut pemahaman saya. Jadi untuk diagram Raphis ordination dari hasil Raphis analisis menunjukkan posisi keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil berdasarkan hasil MDS yaitu multidimensional scaling. Pada grafik ini sumbunya tuh mempresentasikan status perikanan mulai rentang dari bad hingga good. Terus untuk keberadaan titik jangkar yang bisa dilihat itu pada posisi bad dan good berfungsi sebagai pembanding dan penentuan posisi ordinasi perikanan yang dianalisis. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba yang leverage atribut, Bapak. Gimana caranya? Sama seperti yang tadi, kita kita panggil grafisnya. Nah, kita langsung run leveraging. Oke, kita close saja ya. Nah, tampilan ini ada dua ya. Hmm, bentar. Oke, itu maksudnya apa ya? Nah, baik, kita akan baca, kita akan memahami sedikit yang saya paham mengenai leverage of attribute. Baik, analisis ini itu digunakan untuk mengidentifikasi atribut ekologi yang paling sensitif mempengaruhi nilainya pada ordinasi keberlanjutan. Nah, kita lihat di sini yang paling besar itu ada di migratory range. Nah, di migratory range ini menghasilkan 14,511. Nah, di sini tuh kita bisa nah, bisa gini cara memunculkan datanya. Terus kita bisa edit mau dipindahkan ke sebelah mana. Nah, kita kan paling besar yang migratory range. Oke, terus untuk analisis selanjutnya itu masih dalam analisis leverage itu atribut migratory range menunjukkan nilai leverage tertinggi yang terbesar 14,51. Nah, itu tuh mengindikasikan bahwa perubahan pada pola sebaran dan mobilitas ikan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap keberlanjutan perikanan, terhadap dinamika, terhadap sumber daya ikan. Sehingga kalau terjadi gangguan terhadap habitat, migrasi berpotensi menurunkan keberlanjutan yang signifikan. Oke, kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu Monte Carlo. Di sini sama ya, untuk cara mencarinya. Tinggal run Monte Carlo, kita X. Nah, di sini ada beberapa hasil eh, run Monte Carlo. Saya ambil untuk data yang grafis ordination Monte Carlo scatter plot ya, yang ini. Ini tuh apa sih? Nah, jadi untuk Monte Carlo ini digunakan untuk menguji tingkat kestabilan hasil ordinasi keberlanjutan terhadap adanya unsur ketidakpastian yang baik, sumber dari kesalahan, variasi penilaian responden maupun kemungkinan bias penentuan skor atribut. Uji ini dilakukan untuk memproses sampel ulang sehingga menghasilkan sebaran titik ordinasi yang mencerminkan seberapa besar perubahan posisi indeks berkelanjutan ketika data dimodifikasi secara acak dalam batas yang masih wajar. Dengan itu tidak terlihat adanya pola sebaran ekstrim yang tidak menyimpang jauh, dan mengindikasikan bahwa struktur data yang digunakan relatif homogen dan tidak terdapat atribut yang eh, menimbulkan pengaruh besar terhadap ordinasi ini. Kondisi ini juga memperkuat
keyakinan bahwa nilai indeks keberlanjutan yang diperoleh bukan merupakan area artefak statistik, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi ekologi perikanan tangkap skala kecil di perairan Santolo. Oke, yang terakhir eh, kita zoom, saya menggunakan radar ya, yang berasal dari nilai ini. Nilai ini saya dapatkan dari mana? Nah, kan saya tadi menggunakan 5 dimensi yang berbeda. Nah, dari kelima dimensi itu memiliki 5 nilai keberlanjutan yang berbeda juga. Nah, dan menghasilkan nilai keberlanjutan seperti ini. Dan menurut Soeharto et al., nilai skala indeks dengan sekian itu memiliki arti sekian juga. Nah, saya membuat diagram layang atau radar dan menghasilkan radar seperti ini. Mungkin untuk video penjelasan cara penggunaan Repis, saya cukupkan. Bila mana terdapat kesalahan kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak Ma'ruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.